Disitulah ia baru tersadar jika selama ini perbuatan yang ia lakukan salah. Setelah ia mengetahui kebusukan soal Annex B, kemudian ia pun pergi meninggalkan Meakum. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas series yang berjudul Shooter, yang dimana series ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar-bingar kota. Lalu pada suatu hari temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tahu gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Bob Lee yang melanjutkan pencariannya untuk mencari tahu siapa pemilik senapan Black King selain O'Brien. Ia pun menyamarkan dirinya untuk memasuki sebuah perpustakaan agar bisa mengakses internet untuk mendapatkan beberapa informasi. Ia mencari penjualan senapan tersebut dan mendapatkan informasi tentang pameran senapan Black King yang akan dilaksanakan di sebuah acara klub pencinta senjata. Namun di sela-sela pencarian, ia tak sengaja melihat sebuah email yang masuk dari istrinya Julie, yang mengingatkan dirinya akan Julie dan Mary hingga ia membalas email tersebut, padahal dirinya sedang menyamarkan diri bahwa ia telah meninggal. Sementara di satu sisi Julie langsung membaca email balasan dari Bob Lee, tetapi ia tiba-tiba saja memiliki urusan dan meninggalkan tabnya di meja. Lalu tiba-tiba Jim pun datang dan ia tak sengaja membacanya. Setelah Jack Penn berhasil dipindahkan dari kantor FBI, rupanya Jack berhasil dilepaskan oleh rekannya yang bernama Lon Scott. Karena wajahnya sudah tersebar di mana-mana dan mungkin kedoknya sebentar lagi akan terbuka, Lon Scott menyuruh Jack untuk mempensiunkan dirinya dan ia akan memberikan kompensasi untuknya. Tetapi hal itu ditolak oleh Jack karena ia justru ingin meminta uang $10 juta padanya, dan jika Lon Scott tak memberinya, maka ia akan melaporkan kasus Annex B. Namun rupanya Lon Scott tak gentar dengan ancaman yang Jack berikan, tapi ia akan memberikan hadiah jika Jack memberikan harddisk asli dari Annex B tersebut. Jack menolak dan ia langsung mengancam akan pergi ke FBI untuk memberikan video bukti dari kasus Annex B. Dan lagi-lagi Lon Scott tak gentar, karena ia telah memberikan salinan berkas Jack pada salah satu rekannya di FBI untuk menelusuri data pribadi Jack Penn yang kini bekerja sendirian tanpa backup siapapun. Jack pun pergi dengan tangan kosong. Lalu scene berganti pada Isaac yang bertemu dengan Meakum untuk berbincang, di mana Meakum mengetahui jika Isaac dan temannya Kolonel Singer telah mengakses Annex B. Dan karena hal itu, Meakum ingin Isaac menyingkirkan Kolonel Singer. Namun Isaac berkata jika Singer bukanlah sebuah ancaman, tetapi tetap saja Meakum tak ingin banyak orang mengetahui kasus itu, dan ia menginginkan Isaac untuk mengatasinya sekarang juga. Di satu sisi, Casper, salah satu koneksi dari Alex, didatangi oleh Memphis yang menanyakan seorang wartawan Ukraina bernama Karlina Ordenko. Tetapi Casper menolak untuk membantu Memphis, dan akibatnya adalah Memphis terpaksa mendatangkan timnya yang langsung menggeledah salon milik Casper. Casper pun marah, namun ia tak bisa menolak setelah Memphis membeberkan fakta jika 3 salon milik Casper dinyatakan telah mendapat tempat pencucian uang. Akhirnya salon miliknya disita, sementara Casper akhirnya mau memberikan info tentang Karlina Ordenko. Sementara itu Bob Lee yang telah mendapatkan informasi tentang sebuah acara klub senjata langsung menghampiri acara tersebut. Ia langsung berfokus pada targetnya untuk mencari senjata Black King. Black King ya, bukan Blackpink. Oke, lanjut. Setelah beberapa stand ia datangi, akhirnya ia mendapatkan seseorang yang memiliki senjata tersebut. Bahkan pemiliknya memperlihatkan video seseorang ahli yang menggunakan senjata Black King. Terlihat ahli senjata yang menggunakan senjata tersebut bernama Lon Scott. Akhirnya setelah mendapatkan nama tersebut, ia pun pergi dari acara itu. Tetapi saat ia akan pergi, tiba-tiba saja seseorang datang menghadangnya dan mengatakan jika ia mengetahui Bob Lee sebagai penembak presiden. Di situ Bob Lee tak ingin mencari masalah, ia pun mengabaikan orang tersebut. Tapi orang itu terus mengganggunya hingga Bob Lee pun bertindak.
Ia pergi sembari menendang senjata yang sedang orang itu pegang, dan orang tersebut menembakkan senjatanya pada kakinya sendiri. Kemudian orang-orang pun histeris serta berhamburan pergi. Setelah berhasil pergi, Bob Lee pun menelpon Memphis untuk memberitahu jika ia sudah menemukan penembak presiden sebenarnya. Dia memberikan nama Lon Scott, namun rupanya Memphis sudah mengetahui nama tersebut karena Lon Scott merupakan seorang CEO di sebuah perusahaan bernama Anhur Dynamic. Bob Lee pun tahu akan hal itu dan ia berencana untuk mendatangi kantor tersebut di Virginia. Ia pun mengatakan jika dirinya memiliki sedikit masalah di Bozeman. Tetapi saat ia akan mengatakannya, tiba-tiba Howard memanggil Memphis ke kantornya. Setibanya di kantor milik Howard, ia mengatakan jika terjadi penembakan di pameran senjata Montana. Dan ia yakin jika itu adalah ulah dari Bob Lee. Maka dari itu ia ingin Memphis untuk memperingatkannya agar lebih berhati-hati. Lalu scene berpindah pada Julie yang ditanyai oleh Jim terkait kematian Bob Lee. Jim percaya jika Bob Lee sebenarnya belum benar-benar mati. Terbukti dari mayat yang tak diketahui adanya dan ia juga melihat sebuah balasan email darinya. Julie pun mencoba meyakinkan Jim jika suaminya telah tewas dan telah tenang di alam sana. Namun tetap saja Jim tak mempercayai hal itu. Ia lalu pergi dari hadapan Julie. Saat berada di perjalanan, Memphis memberikan SMS pada Bob Lee jika ia tak menemukan alamat rumah Lon Scott. Lalu tiba-tiba saja seorang polisi mengejar mobil yang sedang dikendarai oleh Bob Lee. Ia pun berhenti sejenak dan polisi itu meminta surat-surat kelengkapan yang Bob Lee miliki. Bob Lee pun memberikan sebuah surat STNK, namun saat dimintai SIM, Bob Lee mengelak. Akhirnya polisi itu menyuruh Bob Lee untuk menunggu sementara ia akan membuat laporan. Tetapi tiba-tiba saja Bob Lee bertindak dan langsung menghantam polisi itu hingga tersungkur. Lalu Bob Lee pergi dengan selamat. Setelah tiba di sebuah parkiran, ia pun kembali mencuri mobil lain dan merubah identitas mobil tersebut agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Sementara itu, setelah mendapatkan informasi tentang Carlina Ordenko dari Casper, Memphis pun melakukan sebuah video call dengannya, di mana ia mencoba menggali informasi tentang kasus di Grezniole. Carlina pun bertanya tentang Dimitri dan Memphis menjawab jika ia telah tewas. Carlina menyayangkan hal tersebut. Lalu ia bertanya tentang sebuah microdrive yang dimiliki oleh Dimitri. Namun lagi dan lagi Memphis menjawab kalau microdrive tersebut hilang. Carlina mencoba menjelaskan tentang isi microdrive tersebut yang berisi tentang informasi-informasi rahasia yang bahkan pemerintah tak bisa menanganinya. Ia melihat jika mereka menghabisi seluruh desa. Ia juga melihat beberapa orang ditumpuk dan dibakar secara massal. Tetapi saat ia akan menjelaskan tentang hal-hal pentingnya, tiba-tiba saja sinyal antara mereka berdua memiliki masalah hingga pembicaraan Carlina terputus. Namun ia berhasil menyebutkan nama dari kasus itu, yaitu Annex B. Lalu tiba-tiba saja Carlina berteriak karena seseorang telah menemukannya. Carlina pun dibunuh dengan sadis oleh orang bertopeng, dan orang tersebut mematikan video call-nya. Keesokan harinya Memphis menghampiri Howard untuk memberikan rekaman video call yang memperlihatkan Carlina Ordenko telah dibunuh. Dan kini Howard langsung melaporkan hal tersebut pada direkturnya. Kemudian scene berpindah pada Bob Lee yang telah berada di kantor Anhur Dynamic, di mana di satu sisi yang lain ternyata Isaac sudah mengetahui pergerakan Bob Lee. Bob Lee pun menyamar menjadi seorang pengantar paket dan mengantarkan barang tersebut pada resepsionis kantornya dengan alamat Lon Scott. Namun sayang Bob Lee tak bisa langsung bertemu dengannya, hingga ia pun harus kembali ke parkiran. Setibanya di parkiran, tiba-tiba ia dihampiri oleh Isaac yang menawarkan bantuan padanya. Karena ia berpendapat jika Bob Lee tak bisa melakukan ini sendirian. Karena tak sudi setelah apa yang Isaac lakukan padanya, Bob Lee pun menolak seluruh bantuan yang Isaac berikan. Dan ia lebih memilih untuk bekerja sendiri. Lalu tiba-tiba ia melihat sebuah mobil bergerak dan langsung mengikutinya. Dan tampaknya mobil tersebut mengarah ke kediaman asli Lon Scott. Bob Lee pun memantau dari kejauhan. Lalu setelah melihat resepsionis yang menerima paket darinya memberikan paket tersebut pada Lon Scott, Bob Lee langsung menelpon Memphis dan mengatakan jika ia membutuhkannya sekarang.
karena Bob Lee akan mengakhiri semuanya di sini. Lalu ia menelpon alamat kantor Anhur Dynamic dan memintanya untuk berkomunikasi langsung dengan Lon Scott. Kemudian Lon Scott pun mengangkat dan disitulah Bob Lee memperingatinya jika ia akan segera tahu balasan setelah apa yang pernah ia lakukan bersama.